Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Arista Selviani dan beberapa rekan saya, yaitu Andini Lafifa Yana Adita Wijaya, Dea Ayu Rahmadina, dan Salma Cahya Dewi, yang akan menjelaskan sedikit materi tentang Al-Quran. Mohon disimak baik-baik ya. Kemudian yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Selain kitab suci, Al-Quran juga merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Al-Quran berisi tentang aturan-aturan kehidupan manusia di dunia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Kemudian terdapat dua pengertian Al-Quran, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, wa qur'ana, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca ayat-ayat firman Allah dalam bentuk bacaan yang berbahasa Arab. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah SWT yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Kemudian berikut ini pengertian Al-Quran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Subhi As-Salih. Al-Quran adalah kalam Allah SWT, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Syekh Muhammad Khudari Beg berpendapat bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan disampaikan kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran memiliki kedudukan dan posisi penting dalam Islam. Adapun kedudukan Al-Quran dalam Islam yaitu 1. Sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Al-Quran dipandang sebagai sumber dari segala macam aturan tentang hukum, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini telah ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 37 yang berbunyi فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap siksa Allah. Adapun hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran secara garis besar yaitu 1. Hukum-hukum yang menjelaskan tentang akikah dan tauhid, al-ahkam al-i'tiqadiyah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut ahkam al-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Hukum-hukum yang mengatur pergaulan hidup manusia dengan sesamanya yang disebut ahkam al-mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa, perkawinan, hubungan kelompok, antar bangsa, antar negara, dan sebagainya. Kedua, sebagai korektor. Selain sebagai sumber hukum, Al-Quran juga berkedudukan sebagai korektor, yaitu kitab yang mengoreksi kepercayaan atau pandangan yang salah di kalangan umat beragama, termasuk kepercayaan-kepercayaan atau anggapan-anggapan yang salah yang terdapat di dalam Bible atau kitab lain yang dipandang suci oleh para pemeluknya. Ajaran-ajaran atau anggapan-anggapan dari agama-agama lain yang salah kemudian dikoreksi oleh Al-Quran, antara lain sebagai berikut. 1. Ajaran Trinitas dalam Bible. Kedua, kepercayaan bangsa Arab pra-Islam bahwa Tuhan itu mempunyai anak-anak perempuan, ialah para malaikat. Ketiga, sejumlah nabi dan rasul yang terhormat dan merupakan manusia pilihan Tuhan yang dijadikan suri tauladan untuk umatnya, diungkapkan dalam Bible sebagai orang-orang yang melakukan perbuatan hinaan dan tercela. Misalnya, Nabi Ibrahim digambarkan sebagai pendusta atau pembohong. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. Fungsi pertama Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia, seperti yang
telah terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam pengertian umum, petunjuk berarti pedoman atau bimbingan bagi siapa saja menuju jalan yang benar, sedangkan dalam pengertian khusus, petunjuk berarti taufik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang telah menerima kebenarannya. Kedua, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran berfungsi juga sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi tersebut bisa diterangkan melalui dua alasan. Pertama, kitab-kitab suci terdahulu memang diturunkan untuk kaum tertentu dan zaman yang terbatas. Kedua, dalam perkembangan sejarah, kitab-kitab suci terdahulu tidak bebas dari perubahan dan penyimpangan berkaitan dengan fungsi Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Terdapat 3 rincian tugas. Pertama, Al-Quran membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Kedua, Al-Quran meluruskan hal-hal yang telah diselewengkan dari ajaran kitab-kitab terdahulu. Ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai alternatif pengganti terdahulu. Ketiga, sumber pokok agama Islam. Al-Quran merupakan sumber pokok seluruh ajaran Islam. Yusuf Al-Khodlawi mengatakan bahwa Al-Quran adalah pokok Islam dan jiwanya. Dari Al-Quranlah diperoleh ajaran tentang keimanan atau akidah, ibadah, akhlak, dan prinsip-prinsip hukum serta syariat. Secara garis besar, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sumber pokok akidah. Al-Quran berusaha meyakinkan mereka tentang adanya Allah yang menciptakan alam semesta dengan argumen-argumen yang bisa diterima oleh akal. Kedua, sumber pokok syariah. Syariah adalah sistem hukum yang mengatur amal perbuatan manusia dalam hidupnya, baik yang berkait hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungannya dengan sesama manusia. Ketiga, sumber pokok akhlak. Al-Quran juga merupakan sumber ajaran agama Islam yang terkait dengan akhlak, baik akhlak ketuhanan atau robbaniyah maupun akhlak kemanusiaan atau insaniyah. Sejarah turunnya Al-Quran. Proses pewahyuan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan secara berangsur-angsur yang berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran turun pada saat Nabi Muhammad sedang bertapa di Gua Hiro. Wahyu pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Cara penyampaian wahyu oleh malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Kemudian, malaikat menampakkan datang kepada Nabi menjadi seseorang lelaki yang mengucap kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Kemudian wahyu datang kepada Nabi seperti gemerincing lonceng. Kemudian malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi bukan berupa seorang laki-laki tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Periode turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran dibagi menjadi 2 periode, yakni periode yang pertama pada saat Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah, sedangkan periode kedua pada saat Nabi Muhammad SAW mulai berhijrah ke Madinah. Periode Mekah berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, sedangkan periode Madinah berlangsung selama kurang lebih 9 tahun. Surat yang turun saat Nabi Muhammad berada di Mekah tergolong surat Makkiyah, sedangkan surat yang turun saat Nabi Muhammad di Madinah tergolong surat Madaniyah. Pada umumnya, para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode, namun untuk mempermudah mengklasifikasikannya, maka akan dibedakan menjadi 3 periode. Menurut Khaironice, pada periode ketiga ini, dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib, yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwarah.
Periode ini berlangsung selama 10 tahun. Ini merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat terakhir yaitu Al-Maidah surat kelima ayat ketiga. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wukuf pada Haji Wada 9 Zulhijjah 10 Hijriah atau 7 Maret tahun 632 Masehi, dan ayat yang terakhir turun secara mutlak surat Al-Baqarah ayat 281, sehingga dari ayat pertama memakan waktu sekitar 23 tahun. Selain mewahyukan kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitab suci yang sudah diterima oleh beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad. Namun cara penyampaian pewahyuannya berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan saja, tetapi ada 3 fase kitab suci itu diturunkan. Fase pertama yakni untuk fase pertama turunnya Al-Quran, kitab suci ini diturunkan ke Lauhul Mahfudz secara keseluruhan. Kemudian fase kedua, yaitu turunnya Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah pada bulan Ramadan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian fase yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama dan terakhir yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan ayat pertama yang turun dan yang paling sahih. Dasarnya yakni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya dari Aisyah tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Jabir menjelaskan bahwa surat Al-Mudatsir adalah surat yang pertama kali turun secara penuh sebelum surat Al-Alaq selesai diturunkan seluruhnya. Jadi ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Sedangkan surat yang pertama kali diturunkan dan secara penuh atau lengkap adalah surat Al-Mudatsir. Bisa juga dikatakan bahwa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun sebagai tanda kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat Al-Mudatsir turun sebagai tanda kerasulannya. Terjadi berbagai perbedaan pendapat mengenai surat atau ayat yang terakhir kali turun. Menurut ulama jumhur, yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ketiga yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatmu dan aku telah pilih, aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Penghimpunan Al-Quran bisa dikategorikan menjadi 2 hal. Pertama, penghafalan Al-Quran, dan kedua, penulisannya, huruf demi huruf, ayat demi ayat, dan surat demi surat, baik dalam lembaran-lembaran yang sudah dibukukan dalam satu mushaf. Penghimpunan Al-Quran dalam sejarahnya berlangsung selama 3 periode. Di antaranya adalah: yang pertama, sejarah penghimpunan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah penghafal Quran pertama dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya. Sebagai realisasi kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber hukum, para sahabat berlomba-lomba menghafal ayat-ayat yang diturunkan. Mereka saling membantu dan berbagi hafalan, sehingga jumlah mereka yang hafal Quran tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Media yang dipakai kala itu memang sederhana sekali, misalnya pelepah kurma, batu tipis, kulit binatang, daun kering, dan lain-lain. Penulisan kala itu mencakup al-afruf, as-sa'bah, sebagaimana Quran diturunkan, mencakup yang dinaskah tilawahnya, atau mansu'at tilawah, sebagian hanya berdasarkan urutan surat dan ayat dan tidak terkumpul dalam mushaf atau suhuf. Yang kedua, sejarah penghimpunan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq.
Penghimpunan Quran pada masa Abu Bakar berawal dari inisiatif Umar bin Khattab. Umar khawatir akan banyaknya para penghafal yang gugur dalam beberapa peristiwa, seperti peristiwa Yamamah dan Sumur Maunah. Abu Bakar menganggap bahwa seorang yang paling tepat melakukan tugas tersebut adalah Zaid bin Sabit, karena Zaid termasuk barisan penghafal Quran dan sekaligus salah seorang penulis wahyu yang ditunjuk oleh Rasul SAW. Zaid mengikuti metode yang digariskan oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu mengumpulkan Quran dengan tingkat akurasi tinggi dan hati-hati. Periode terakhir yaitu sejarah penghimpunan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman dilatar belakangi oleh meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslim tentang penulisan dan bacaan Quran yang benar. Kekhawatiran Utsman dapat terbaca jelas dalam pidatonya waktu itu. Anda semua yang dekat denganku berbeda pendapat, apalagi orang-orang yang bertempat tinggal jauh dariku. Mereka pasti lebih berbeda lagi. Hadis riwayat Abu Daud. Utsman segera berinisiatif untuk membentuk tim penulisan kembali Al-Quran ke dalam beberapa mushaf dengan acuan utama mushaf Abu Bakar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.